Loh, kok nggak jadi? Kan kemarin katanya, aduh, iya jangan kayak gitu. Maksudnya plannya itu kayak harus jelas gitu loh, pergi-pergi enggak. Duh, nggak bisa. Masalahnya kan Kenapa? agendanya padat banget gitu loh, ngerti dong. Aduh, Pagi-pagi udah marah-marah. ih, nggak bisa, emang nggak bisa. Ya bisain aja kalau nggak Nggak bisa mah. bisa, kan udah dibilangin nggak bisa. Bisa deh, bisa. Besok itu full banget nggak bisa. Waduh, kayaknya Aduh. sibuk amat sebelah. Iya makanya tuh yang jelas gitu loh kalau janjian. Kalau emang bisa enggak. Jangan kayak udah mepet kayak gini baru Iya. di cancel kan. Kesel banget loh. Yaudah deh. Yaudah, nggak tahu. Yaudah. Ih, Clara, kenapa pagi-pagi sudah emosi sekali? kesel banget. Kenapa? Astaga. Kenapa? Kan janjian ya. Jadian? Pengennya sih kalau itu mah berbunga-bunga ya, Oh, happy ya. kenapa nih? Ini kan kemarin udah kayak, Ah. hari ini kan aku emang ada lumayan padat ya. Terus kayak udah aku selipin banget nih waktunya. Ternyata? Terus dia cancel. Terus alasannya tuh kayak ngada-ngada gitu, Oh, gak jelas banget. ya udah, Clara. Janganlah marah-marah seperti itu. Karena takutnya apa? Darah tinggi. Kamu tahu darah tinggi? Tahu itu? Tahu sih, yang suka tapi kan emang marah-marah. kesel. Masa darah tinggi? Loh, bisa aja. Meskipun ada juga orang, bahkan artis ya, Ya, yang emang dia happy, senyum, tapi tetap hipertensi juga ada. kok gitu? Inul darah tinggi. Bukan, sorry. Itu darah pista, maaf. Ini kayaknya darah tinggiku 15 meter deh. Ya aduh, tinggi sekali gitu ya. Gara-gara jokes ini ya. Tapi jangan-jangan gara-gara sering gitu bisa darah tinggi loh. Gitu ya. Bisa jadi. Kayak tapi orang-orang sekeliling tuh emang menyebalkan gitu ya. Marah-marah terus bawaannya Ya, pengennya. jangan sampai gara-gara orang lain kita malah jadi menderita. Jadi darah tinggi itu tidak baik. Iya juga sih. Itu dia makanya kita mau bahas Astaga, sekarang. ini kayaknya langsung kumat ya. Langsung drop. Takut dia, darahnya takut sama. Karena kita mau opening dulu. Oke, kita opening biar sekarang ya. lebih jelas ini kita mau bahas apa ya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Yowan Clara tentunya di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita sudah melihat versi galak dari seorang Clara. Iya, padahal sebenarnya tuh kayak kalem banget loh. Gini doang tadi ya. Karena tadi kita mau ngomongin soal darah tinggi. Betul, darah tinggi atau hipertensi? Sama aja kan, darah aja. tinggi, Kenapa kita hipertensi bertanya? sama. Makanya kenapa kita mau mengetahui dengan lebih dalam gitu. Sebenarnya Betul. apa iya tadi yang saya bilang? Apa iya gejala dari hipertensi adalah marah-marah? Atau marah-marah bisa menyebabkan hipertensi? Tidak tahu, itu Nah, makanya kita mau betul. ngundang Daripada dua kita tamu. menebak-nebak tanpa hadiah. Nah, itu dia. Kita mau ambil hadiahnya langsung. Betul. Enggak gitu dong. Enggak, Enggak. narasumbernya dong. Siapa, Betul. Clara? Hari ini kita ada narasumber yang pertama yaitu Dr. Surya Fihak ya, SPPD, oke. dokter spesialis penyakit dalam. Oke, dan begini, ada juga yang mengatakan bahwa hipertensi itu kerap terjadi pada ibu-ibu yang sedang hamidun atau hamil gitu ya. Betul, Karena tapi sering bahaya banget loh Nah kalau untuk ibu hamil ya. Makanya kenapa justru bisa bikin ada ya macam-macam ya, keguguran apalah segala macam. Betul. Biar lebih jelas, kita juga mengundang tamu kedua yang ngerti soal kandung mengandung. Enggak mengandung sih. dokter. Kehamilan maksudnya. Mengandung iya, tapi enggak mengandung terus-terusan Iya, maksudnya juga kehamilan. ya. Yaitu Betul. Dr. Devi Mariska, MSPOG alias spesialis obgyn, kebidanan dan kandungan. Oke, luar biasa sekali ya. Dan tentunya di pemirsa di rumah juga pasti ingin bertanya-tanya nih Dik, ya Iya. kan? Ini boleh sekali ya kirimkan pertanyaan terkait dengan darah tinggi atau hipertensi ini ke DM Instagram @halodoktertvri. Betul, akan kita jawab di segmen ke-3000. Tidak ada, cuma Enggak, 5. lima, Segmen betul. kelima ya, makanya stay di Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Terima kasih masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tapi ngomongin soal darah tinggi ini emang menarik sih karena kayak Kenapa menarik? Kayak sebulan terakhir ini aku sering makan yang asin-asin ya, kayak doyan banget gitu loh, pengen Oke. terus. Kadang kalau haus aku minum air laut setengah. Waduh, semacam lumba-lumba. Ya, hobi minum air asin. gitu kan. Air asin. Tapi ntar dulu Klar, ada yang bilang katanya hipertensi itu karena kebanyakan kambing. Eh,
Iya, iya Atau nggak mungkin ya? kambing laut. Nah, Jadi bisa jadi. double. Kambing udah gitu Betul, asin. asin juga. Daripada gitu. kita ngalur ngidul, kita Betul, langsung kita langsung panggilkan Siapa, aja ya. Pan? Narasumber kita yang pertama, Dr. Surya Vihak, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam. Oke. Halo Dr. Surya, kayaknya dokter datang kayak gini ya kita ya. Kenapa? Oh, karena matahari Surya. Iya. Dokter selamat datang. Pikiran Ya. kesana loh. kasih. Halo Dr. Surya. Iya, dokter. Apa kabar dok? Silakan aja, baik. dokter. Silakan Ya. dok. Dr. Surya, Ya, ngomongin soal darah tinggi. Kayaknya sekarang penyakit darah tinggi itu makin banyak nggak sih? Karena makin banyak orang yang emosi Betul, dengan betul. sehari-harinya. Betul, Iya. macet dikit marah-marah Itu dia. gitu kan. Tapi sebentar, emang ngaruh ya orang emosi jadi hipertensi kayak tadi yang di awal-awal kita ngobrolin? sebenarnya kalau misalnya emosi itu sebenarnya bukan suatu gejala sebenarnya sih. Tapi memang kalau misalnya emosi saat bisa meningkatkan, tapi bukan menyebabkan hipertensi yang sebenarnya. Menetap. Oh, jadi gitu. cuma sementara doang Betul. sebenarnya. Tapi kalau sudah mengalami hipertensi, lalu dia marah-marah, dia akan lebih tinggi lagi. Bisa meledak dong. Maksudnya artinya bisa sampai pecah Balon gitu. kali ya, Nah, itu balon hijau. Tapi maksudnya bisa sampai stroke atau apa gitu? Kalau bisa sampai stroke sih bisa jadi kalau misalnya terlalu tinggi tensinya sampai Oke. 200 per 100 gitu istilahnya tensinya. Kayak menara Eiffel berarti ya tingginya. Oh, saya nggak tahu enggak. berapa meter itu ya. Iya. Oh, oke. Biar biasa lebih jelas ya, Dokter Surya mungkin ada yang bisa ditampilkan. Baik. Silakan dokter. Saya bawa Silakan, dulu Dr. Surya. ya. Baik, kita mungkin mengenal dulu ya namanya hipertensi itu apa. Jadi hipertensi itu kita kenal dengan tekanan darah tinggi ya selama ini. Oke. Jadi yang namanya hipertensi itu dikatakan apabila seseorang dilakukan pengukuran 2 kali ya tekanan darah di waktu yang berbeda. Kalau sebenarnya tekanan darah tinggi itu dibilang tinggi itu berapa sih kira-kira Iya. gitu ya. Tapi guideline tuh beda-beda, tiap guideline tuh beda-beda. Tapi kita pada umumnya kalau pada orang dewasa yang lebih dari 18 tahun, usianya itu tekanan darah sistolik atau yang atasnya itu lebih dari 140 atau 140. Sedangkan kalau misalnya yang bawahnya tekanan diastolik itu 90 atau lebih. Dok, punten banget. Biar pemirsa juga lebih clear, lebih jelas gitu. Sebenarnya apa sih yang namanya atas bawah tuh apanya gitu? Baik, jadi yang namanya tekanan darah sistolik itu pada saat masuknya si darah ke bagian dari bilik yang atas yang namanya atrium Oke. selain itu. Pada saat dia itu memompa itu pada saat sistoliknya itu namanya sistolik. Sistolik, namanya berarti yang sistolik pas bawah. memompa des itu Ya. tekanan yang desnya itu Atas. Desnya itu yang bagian Atas, atas, betul, sistolik. seperti itu. Berarti diastolik pas lagi istirahatnya. Betul. Istirahatnya. Ini mereka harus di 2 kondisi yang berbeda ya, waktu yang berbeda karena kalau barengan takutnya nyontek. Aduh, nggak gitu dong, nggak lagi hujan. Tapi dok, Iya. ini maksudnya dan atau artinya gimana tuh? Bisa sistoliknya doang yang tinggi? Betul. Jadi bisa salah satu itu bisa dikatakan hipertensi atau darah tinggi atau Oke. dua-duanya juga bisa meningkat. Bisa nggak diastoliknya doang yang tinggi? Karena seringkali orang, oh atasnya doang yang tinggi, bawahnya enggak. Bisa Iya. nggak bawahnya doang yang tinggi, atasnya enggak? Bisa saja kalau misalnya di atas 90 tapi masih di bawah 140 untuk tekanan dari sistoliknya. Oh, berarti bisa Misalnya ya, seperti itu. 135 per 95 gitu Iya, misalnya. Itu bisa ya? Bisa. Oke, lanjut dok. Jadi sebenarnya kalau yang namanya hipertensi itu disebut silent killer. Jadi silent killer itu maksudnya ya namanya juga pembunuh diam-diam ya, karena dia tuh secara dasarnya dia tidak memiliki gejala. Memiliki gejala. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia itu mengalami hipertensi, Oke. tekanan darah tinggi. Makanya banyak saya diperiksa tekanan darah kok tinggi, tapi saya nggak ada keluhan Nggak sih, pusing, nggak sering pusing, gitu dong, nggak istilahnya pusing. itu. Tapi itu yang harusnya pemikiran yang salah kaprah sebenarnya. Harusnya tetap harus dikontrol itu tekanan darahnya. Jadi harus ditangani, harus was-was. istilahnya Oke, itu. ini saya Oke. tekankan kembali ya, kita tekankan kembali bahwa jangan pakai pusing sebagai patokan. Benar. Betul. Karena seringkali gitu dok, orang begitu di tensi tinggi nggak pusing nyalahin alatnya. Iya, Betul. oh, ini kayaknya Iya, mungkin seringkali saya seperti itu. apa gitu kan. Iya makanya ya, itu lah pemirsa saya, jadi jangan mengandalkan gejala. Karena seringkali nggak ada gejalanya apapun itu ya dok ya. Betul. Oke, Seperti itu ya. lanjut dok. Kita lanjut. Nah, jadi memang banyak penelitian studi yang sudah saya jelaskan bahwa sebagian besar kasus hipertensi itu memang tidak ada gejala ya, dok. Jadi dan juga memang seringkali kalau misalnya ada gejala pun itu biasanya kalau tekanan darah sudah terlalu tinggi dan kita sebut namanya krisis hipertensi. Krisis hipertensi. Dan biasanya itu harus dirawat kadang-kadang di ICU ya. Di Oke. ICU yang memang perlu perawatan yang intensif, istilahnya itu, observasi ya. Itu tadi salah kaprah terhadap masyarakat kalau misalnya udah gejala ada keluhan seperti pusing, mimisan itu dibilangnya itu gejala, padahal sebenarnya
dia sudah melewati tekanan darah yang sudah berlangsung lama. Jadi Oke. sebenarnya gejala itu baru muncul setelah yang sudah lama tekanan darahnya. Artinya rasa-rasa yang terasa sama pasien itu akan muncul kalau sudah terlambat dong. Ya terlambat seperti Ini itu. fase-fase terlambat nih ya ceritanya. Betul, Oke. seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi perlu diketahui bahwa masyarakat bagaimana sih cara mengukur tekanan darah yang benar. Jadi memang nggak sembarangan cara mengukur tekanan darah itu. Jadi kalau misalnya mau cek tekanan darah, kita harus dalam posisi yang rileks, duduk, dan jangan duduk langsung diperiksa tekanan darahnya. Oke, jadi harus rileks. Harus Betul. rileks. Karena kalau nggak rileks jadi tekanan batin nanti. Bukan tekanan darah yang dilihat. Iya juga sih. Betul. Ngaruh juga betul. Betul. Jadi banyak kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi tekanan darah, terutama pada saat pasiennya itu kalau misalnya kebelet aja itu bisa menyebabkan pengaruh Oh iya? tekanan darah tinggi seperti itu. Jadi Sam- memang dan juga minimal 30 menit sebelumnya memang harus hindari dulu yang namanya kopi, alkohol kalau memang ya dia konsumsi ya. Sama yang namanya rokok juga itu mempengaruhi dari tekanan darah yang tinggi. Dok, ada yang bilang katanya kalau kita lagi di tensi, apalagi pakai yang digital tuh Iya ya, benar-benar. itu bahkan nggak boleh ngomong, Nah, harus diem. iya. Benar. Apalagi ngomongin orang lain. Betul. Nggak boleh itu katanya. Tanpa tensi pun juga jangan sih Jangan gibah, baiknya. nggak boleh gibah. Karena kalau misalnya ngomong apalagi dalam keadaan emosi, Oh, apalagi itu, marah-marah. marah-marah itu akan mempengaruhi dari tekanan darahnya. Jadi gitu, Oh. tidak adekuat, tidak akurat. Akurat. Nah, gitu. Oke, tapi ngomongin tensi digital itu juga bisa untuk menegakkan diagnosis kah, Dok? Ya kalau misalnya untuk menegakkan diagnosis, tentunya dilakukan pengukuran tekanan darah yang berbeda, dok. Gitu, istilahnya gitu. Meskipun tadi pakai digital, Iya, Pakai digital, digital. digital sudah. Kan dulu memang kita memakai tensi yang memakai air raksa ya, Iya. atau yang. Tapi secara sekarang sudah dari jurnal yang terbaru tidak, karena air raksa itu juga berbahaya sebenarnya untuk dari tubuh kita. Karena si air raksanya benda itu air ya. raksa itu. Jadi bisa dialihkan dengan tensi digital. Asalkan Asalkan memang baterainya atau alatnya memang harus baru gitu, gitu. Oke, silakan lanjutkan, Dok. Ya, jadi untuk posisinya memang harus dalam keadaan rileks ya untuk dilakukan tensi dan bersandar. Lalu posisi kaki itu tidak boleh menyilang, memang harus keadaan rileks. Oh, seperti tidak itu. boleh jangan duduk yogi. melipat. Itu kan posisinya. melibat, menyilang Iya, jangan iya, ya. Tidak boleh duduk Vincent, nanti nggak boleh ya. Duduk Vincent nggak boleh. Jadi memang kalau misalnya tadi sudah di Dr. Andika bilang bahwa tidak boleh dalam keadaan berbicara pada saat lagi di tensi ya, karena itu mempengaruhi. Kemudian untuk melakukan tekanan darah itu juga harus dilakukan tidak hanya sekali pada saat waktu yang sama ya. Harus dilakukan tekanan darah 2 kali, dikasih jeda 2 menit. Lalu kalau misalnya lebih dari 5 mm air raksa, jaraknya dilakukan yang ketiga kali. Lalu diambil raratanya dari Tengah-tengahnya lah tengah-tengahnya gambarnya seperti itu ya. Oh, oke. Seperti itu. Kemudian untuk pengukuran untuk kunjungan pertama, kalau misalnya ke kontrol istilahnya harus di lengan yang paling tinggi ya. Karena memang di pengukuran tekanan darah itu harus dua-duanya dulu di awal. Tapi kalau misalnya yang tertinggi didapatkan itu untuk kunjungan pertamanya dilakukan tekanan darah di lengan yang paling tinggi. Istilahnya. Tapi dok, biasanya dok, pada umumnya gitu ya, sebenarnya lebih akurat mana dok? Karena ada yang bilang gini, pilih tangan yang dominan. Tuh. Ada juga bilang yang kiri. Karena lebih dekat sama jantung Jantung. katanya. Ya, Nah, betul. jadi sebenarnya kalau bicara yang lebih pada umumnya ya, Ya. lebih akurat tuh yang mana? Ya, sebenarnya kalau yang lebih akurat itu sebenarnya tidak ngaruh sebenarnya kanan atau kiri. Oh, harusnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tetapi memang harus diperiksakan di awal mana yang lebih tinggi di kanan atau di kiri. Kalau misalnya didapatkan di kiri, itu pengukuran pertama selanjutnya harus di kiri seperti itu. Oh gitu. Jadi malah cari yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Tuh, jadi periksa dua-dua dulu nih ya. Dua-dua dulu. Tapi ya. gitu dok, pernah jadi penasaran ya? Iya, Ngaruh nggak kalau iya. misalnya emang orangnya suka nge-gym gitu? Mm-mm. Tapi sebelah doang, ada nggak orang yang sebelah doang? Oh. Jangan deh, jangan. Misalnya seneng main tenis deh gampangnya. Itu kan biasanya kan kakinya tangannya beda sebelah tuh. Iya. Nah itu ngaruh nggak? Biasanya kalau lebih dominan memang lebih ngaruh karena dia itu membuat jadinya kontriksnya lebih kencang dibandingkan yang bagian yang tidak aktivitas yang lebih berat. Berarti lebih tinggi biasanya? Lebih tinggi biasanya gitu. Oh, jadi lengan yang kiri itu dilihat dari masa ototnya, mana yang lebih Kelihatan menonjol. juga, tapi tetap tadi mesti dicek kiri sama kanan, mana yang Kanan lebih kan, tinggi. mana yang lebih tinggi baru dicek lagi gitu kan. Iya, seperti itu. Oke. Menarik, Dok. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya sebelum kita ke faktor risiko hipertensi, sebenarnya hipertensi itu ada 2 jenis, ada yang namanya hipertensi esensial sama hipertensi sekunder. Jadi kalau misalnya namanya hipertensi esensial itu ya kita tidak mengetahui apa penyebabnya dari hipertensi itu. Sedangkan kalau misalnya hipertensi yang namanya sekunder itu biasanya ada penyebab penyakit yang sebelumnya. Iya, Sebelumnya. iya. Kalau namanya hipertensi esensial itu
ada faktor risiko yang bisa dilihat gitu, yang mempengaruhi istilahnya gitu. Ada yang namanya dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat kita modifikasi. Jadi misalnya kalau misalnya tidak dapat dimodifikasi itu seperti yang ada dalam tubuh kita, seperti usia, umur. Kalau semakin usianya semakin bertambah, itu akan semakin kaku pembuluh darah kita, menyebabkan resikonya lebih tinggi. Genetika juga ya, pokoknya ras itu kayak sesuatu yang nggak bisa kita ubah-ubah lah ya. Betul. Dokter Surya mungkin bisa sambil duduk dulu ya dok ya. Oh iya. Ini jadi penasaran, jadi yang dapat dimodifikasi ini kan bisa kita usahain banget ya. Iya. Salah satu di antaranya tuh kayak garam tadi. Wah, Garam. berarti tadi kita bahas soal garam ini kayaknya akan lebih banyak dikulik ya di Yoi. segmen berikutnya ya. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Halo Dokter, karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan kita masih ngomongin soal hipertensi. Tensi. Tadi Clara sebelum jeda sempat nanya soal asin-asin. Betul, Gitu ya. faktor modifikasi ya, yang bisa dimodifikasi. gitu kan. Modifikasi, artinya tadi dok, karena orang banyaknya tahu tuh hipertensi karena makan kambing. Guling, kiri guling kanan. Nah, itu Kalau kambing kayang, salto, nah itu seberapa ngaruh dok? Mana yang lebih ngaruh? Makan asin atau makan kambing atau santan itu apa sebenarnya? Ya, benar sebenarnya yang namanya garam-garam, asin, apalagi yang namanya apa tadi yang dokter bilang Kambing. itu kan mengandung kolesterol yang tinggi ya istilahnya gitu. Kolesterol yang tinggi ya, itu juga mempengaruhi, berkontribusi menyebabkan kekentalan darah dan menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah. Oh, tapi nggak seperti garam ya? Karena Iya. kan kalau garam langsung gitu dok ya, bener nggak, dok? Betul, garam seperti itu. jadi masih boleh makan kambing, yang penting jangan banyak-banyak Iya, ya. dan juga kadang juga bumbunya juga kelar. Kadang Betul. orang makan kambing itu yang lebih ngeri itu bumbunya sebenarnya. banyak Semua garamnya. Wah, garamnya double lah. sampai 2 toples. Tidak mungkin, terlalu asin. Itu kayaknya makan garam pakai Makan kambing garam pakai sih. kambing terbalik. Oke. Oke dok, ada lagi dok mungkin harus Kita sampaikan. lihat lagi faktor-faktor resikonya ya dok ya. Ya, jadi faktor risiko yang tadi yang saya sebutkan tadi yang tidak dapat dimodifikasi, tadi sudah saya jelaskan dari usia ya. Sedangkan kalau misalnya dari jenis kelamin itu tergantung dari terutama pada wanita. Pada wanita yang sebelum menopause itu lebih sedikit dibandingkan laki-laki Lebih ya. aman Lebih aman berarti karena dari hormonnya, betul, hormonnya itu yang melindungi dia menjadi tidak lebih kaku pembuluh darahnya Oke. dari, pada Tapi wanita. perempuan lebih marah-marah ya Iya, kayaknya. tergantung kalau PMS mungkin begitu. Oke dok. Tapi perlu diketahui kalau misalnya wanita sudah melewati usia menopause itu bisa 2 kali resikonya terkena itu kelar, hipertensi titik kelar. seperti itu. Masih lama. Masih lama ya? Masih lama. Oh iya iya. Tadi juga sudah dari genetik ya, bisa diturunkan, itu bisa menyebabkan faktor risikonya lebih tinggi pada anak yang memiliki orang tua yang hipertensi. Dok, bisa nggak dok kalau hipertensinya di kakek gitu, terus dilompat ke cucunya? Ya sebenarnya itu bisa membawa carrier, jadi istilahnya gitu. Bisa juga ke cucunya juga bisa. Kayak mau camping ya, bawa carrier ya? Oh, iya, iya. Sedangkan kalau misalnya dari ras dok, jadi terutama pada ras yang kulit hitam ya dok ya. Jadi memang secara statistik lebih tinggi untuk resiko terjadi hipertensi. Ini kulitnya maksudnya yang di Afrika gitu ya, Terutama bukan yang senang Afrika. jemuran beda lagi kan? Betul, iya, betul. Kemudian untuk resiko yang dapat kita modifikasi ini berhubungan dengan bagaimana kita untuk mengatur ya lifestyle ya, termasuk juga kegemukan, obesitas, juga untuk merokok, kemudian juga aktivitas fisik. Dan juga yang kurang ya aktivitas fisiknya, kemudian yang tinggi lemak tadi yang mungkin makannya yang kambing atau gimana seperti itu, kemudian konsumsi garam yang berlebih, juga disiplin kolesterol ya tadi sudah dijelaskan, sama mungkin pasien-pasien yang dengan minuman alkohol ya konsumsi yang berlebih, dan juga stres juga psikis itu juga mempengaruhi dari meningkatkan resiko dari tekanan darah tinggi seperti itu. Oh, Oke. berarti bener dong dok, artinya orang-orang yang suka marah-marah sebenarnya lambat laun bisa Ya, dong? Bisa karena tapi resiko. bukan secara instan ya. Ya. Kalau misalnya dia itu stresnya lama, Berkepanjangan. istilahnya gitu panjangan, itu membuat jadinya berisiko menjadi hipertensi. Oh, beban kerjaan, dikejar Gitu, deadline, betul. cicilan. Iya, iya, bener Waduh, juga kenapa sih. jadi makin Kok curcol? curhat ya Iya, kayaknya. makanya agak-agak tipis-tipis. Tapi sebenarnya hipertensi ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Sebenarnya kalau hipertensi itu sebenarnya tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya dikontrol, dok. Dikontrol. Ya, dikontrol. Jadi memang tidak bisa disembuhkan. Yang jelas awalnya harusnya kita kontrol lifestyle-nya dulu, gitu. Nanti akan kita jelaskan ya di bagian selanjutnya. Bentar Oke. dong, aku penasaran Clara. Sebenarnya definisi tidak bisa sembuh, maksudnya kalau dia nanti badung banget, maksudnya bandel gitu ya. Dia bandel, misalnya contoh tadi disuruh untuk olahraga
olahraganya stop gitu, itu dia akan naik lagi. Nah itu bisa menyebabkan kenaikan juga karena dia sudah ada resikonya sebelumnya. Oh, oke. Karena memang sudah pernah ada riwayat sebelumnya hipertensi. Makanya kenapa dibilang tidak bisa sembuh. Betul, jadi harus tetap konsisten yang sudah dilakukan lifestyle-nya seperti itu. Silakan dok, teruskan. Oke, lanjutkan dok. Kemudian bagaimana efek jangka panjang ya yang namanya hipertensi ini yang bisa menimbulkan berbagai komplikasi dok. Jadi memang kalau misalnya lama hipertensinya akan menyebabkan penyakit jantung, bisa terjadi serangan jantung, bisa jadi gagal jantung, apalagi kalau misalnya di otak bisa jadi stroke, apalagi bisa pendarahan, ataupun dia ada sumbatan di bagian kepala pembuluh darah dari kepala yang menyebabkan stroke juga. Dan juga penyakit gagal ginjal juga bisa, juga apalagi di mata bisa menyebabkan retinopati, kerusakan di retinanya. Kalau misalnya di kaki terjadi adanya sumbatan di pembuluh darah di kaki, menyebabkan jadinya bisa nekrosis, luka yang tidak sembuh-sembuh. Gitu. Dan juga gangguan saraf biasanya kesemutan, Bisa kayak diabetes dong dok ya? bisa gitu ya? baal. Bisa mirip diabetes ya? Iya loh, betul ya. Itu membedakannya gimana tuh dok? Baalnya apakah ada Sebenarnya baalnya nggak ada spesifik, tergantung kita lihat riwayatnya dulu Yang seperti lainnya, apa, faktor-faktor lainnya yang seperti lain. itu. Oke, tapi dok gini dok, ini akan terjadi segala macam komplikasi seperti ini, itu kalau tensinya udah di angka berapa biasanya? Betul. Kalau misalnya tadi yang sudah dari definisi memang di atas 140/90 yang tidak terkontrol biasanya gitu. Kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 10 tahun, itu bisa menyebabkan komplikasi dari berbagai ini. Walaupun cuma 145 gitu misalnya. 145 sebenarnya bisa aja tergantung dari dia konsisten atau enggaknya tensinya itu. Jadi kalau 145 tiba-tiba 150 turun lagi, Iya. gitu kali ya. Tidak mencapai target yang kita targetnya di bawah 140/90. 143 deh. Oh jadi tawar-tawaran. Tawar. Kok jadi kayak 141,5 aja deh, Dok. kayak di pasar ya. Oh, oke. Oke. Oke dok, lanjutkan silakan. Lanjut. Oke, jadi ini saya dapat gambar ya yang bagus untuk bisa menjelaskan bagaimana sih pembuluh darah yang bagi pada orang normal dan yang hipertensi. Jadi memang ini seperti terpampang seperti tube ya, seperti pipa, di mana di sini kelihatan di sini adalah bagian yang normal, di sini awal-awal dari hipertensi, sedangkan di sini hipertensi ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang normal itu memang lumen atau lubang dari pembuluh darahnya itu masih luas ya istilahnya gitu. Jadi dan juga dinding-dinding yang dari pembuluh darahnya itu tipis, jadi lebih elastis. Jadi kalau misalnya aliran darah melewati dari pembuluh darah yang normal itu dia jadinya tidak bagus alirannya. Jadi tidak lambat istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah melalui awal hipertensi, itu tensinya bisa tinggi, bisa turun. Awal-awal seperti itu dia mulai mengecil tuh lumennya atau salurannya, sehingga aliran darah pun sudah mulai terganggu ya, kecepatannya. Apalagi yang hipertensi di mana sudah mulai menyempit lumennya dan juga dindingnya sudah mulai menebal dindingnya di sini ya. Jadi menjadi lebih kaku, jadi tidak elastis lagi seperti itu. Oke dok, pertanyaannya sebenarnya adalah kalau misalnya kita lihat gambarnya kan dia tensi makin tinggi, berarti makin nyempit. Betul. Ini sebabnya mana, akibatnya mana dok? Artinya gini, mana ayam mana telurnya? Apakah karena memang dia nyempit jadi hipertensi atau karena dia hipertensi dibikin jadi sempit? Sebenarnya karena menyempitnya itu dia jadi bikin hipertensi gitu. Jadi menyempit itu akibat dari kekakuan dari dinding pembuluh darahnya. Sehingga menyebabkan tekanannya di dalam pembuluh darah itu jadi meningkat. Kakunya lebih karena apa? Apakah karena tadi makan garam sama lemak Kambing. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi kan faktor risiko tadi ya, di usia, yang namanya juga diet, itu yang menyebabkan jadinya penebalannya itu lebih meningkat. Kaku dan nebal. Pertanyaan Anela ya, Clara ya. Bisa balik nggak dok? Nah kalau untuk balik, makanya pentingnya pencegahan ya. Kalau misalnya balik itu agak susah karena memang butuh waktu dan jarang sekali bisa untuk kembali lagi untuk seperti normal. Jadi kalau minum obat itu tetap lebarnya itu akan segitu-segitu aja ya dok? Nah ya, tapi nggak terlalu signifikan istilahnya gitu. Jadi gunanya obat itu adalah mempertahankan tekanan dan darah tingginya supaya lebih targetnya di bawah 140/90. Supaya tidak makin sempit lagi gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya secara bentuk mah ya nggak jauh beda begitu gitu ya. Berarti udah ya gitu aja gitu. Gitu aja. Oke. Terus dok?
Nah, dan di sini juga saya ingin menjelaskan juga bagaimana sih gambarannya jantung ya pada pasien yang normal dan pasien dengan hipertensi. Jadi memang akibat tadi yang terjadi pembuluh darah yang menyempit itu membuat aliran darahnya itu tidak bagus ya. Jadinya terlalu lambat sehingga menyebabkan pompa jantung pun jadinya kerjanya lebih lebih berat, misalnya gitu, ya. berat. Sehingga kalau misalnya namanya juga otot ya, kalau misalnya kerjanya lebih berat, dia akan membesar, hipertrofi kita istilahnya gitu. Nah, menyebabkan ruang jantungnya itu jadi mengecil, sehingga dia gagal untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Ya, jadinya terjadilah gagal jantung seperti itu. Oke, tapi tadi sampai bisa bikin orang hipertensi sampai bermasalah jantungnya itu butuh berapa lama, Dok? Biasanya sih tiap orang beda-beda ya, tapi rata-rata penelitian itu 10 tahun ada 10 Kurang lebih 10 tahun. tahun. Kurang lebih 10 tahun. Memang rata-rata 10 tahun ya kalau bicara Iya. soal jantung ini. Betul. Oke. Next, Dok. Baik, untuk bagaimana sih kita untuk mencegah hipertensi itu paling penting sekali. Jangan sampai terjadi hipertensi ya, seperti itu ya. Jadi memang baiknya kita harus cek kesehatan ya, untuk tensinya kita harus tahu dulu bagaimana awal tensi kita pertama kali. Dan juga yang jelas tadi kan kita bisa modifikasi ya, asap rokok kita harus hindari. Sama aktivitas fisik di sini ya berhubungan dengan olahraga. Baiknya sih secara dari Kemenkes 3 sampai 5 kali ya per minggu, lalu kemudian 30 menit ya sekali kita aktivitas fisik. Kalau bisa intensitasnya sedang aja, nggak usah berat-berat misalnya gitu. Iya. Gitu ya. Kemudian adalah diet seimbang ya. Diet seimbang ini maksudnya adalah yang tadi mengatur asupan-asupan garam jadi dibatasi, asupan-asupan dari kolesterol juga, dan juga yang dibarengi dengan sayur yang banyak. Oke, Dok, garam-garam juga harus dikurangi Gua harus nih. dikurangin. Betul. Dan Monggo, yang Dok. paling penting stres. Nah, Jangan kenapa? sampai stres. Lagi sebanyak stres ya? Dok, mau nanya. Kan kita harus ngecek kesehatan secara rutin. Ya. Pertanyaannya adalah orang tuh ngecek tensi itu baiknya berapa? Apa setahun sekali, Berapa 6 sering bulan gitu sekali kan? gitu, Dok? Iya, Jangan dijawab dulu, iya. Dokter. Dan abis ini kita juga bakal mengundang itu Betul, dia, narasumber mengundang kita yang kedua. yang memang berhubungan dengan kehamilan. Betul. Ya, jadi kita akan tahu nih seperti apa sih ibu hamil yang hipertensi, apa ngomel-ngomel mulu gitu kan. Jangan dong, Kita kasihan lihat bayinya ya, ya. abis ini dialog kan aset itu. Asik. Kembali lagi di Al Dokter karena sehat itu Asik. asik. Nah ini kita masih membahas terkait dengan hipertensi atau darah tinggi ya. Yes. Ini menarik sekali karena ternyata kuncinya satu, cerdik. Cerdik. Harus berarti belajar. Yang benar. Iya, enggak sih. Oh, Kan tadi bukan. udah disampaikan sama Dokter Surya ya, C-nya apa sampai K-nya apa Iya. gitu. Nah, satu lagi menarik tadi ditanyakan oleh Dika ya Dok ya, terkait dengan seberapa sering. Ya, Iya. idealnya kapan sih kita ngecek tensi Ya, ini? Seminggu sekali kah? Sebulan sekali kah? Betul. Jadi kalau misalnya kita cek tensi di awal ternyata terdeteksi hipertensi, baiknya dicek itu tiap bulan. Tiap bulan? Jadi kita bisa kontrol kontrol apakah tetap modifikasi lifestyle kita teruskan atau butuh obat nantinya seperti itu. Berarti sebenarnya nggak perlu terlalu sering dong, Dok. Artinya kan banyak orang yang punya alat tensi di rumah kan. Bener. Yang digital. Dicek setiap hari gitu Dia kan. bahkan sehari bisa sampai 2-3 kali ngeceknya. iya. Berarti nggak harus sesering itu? Sebenarnya tidak harus sesering itu karena memang kalau tensinya tensi kan dinamika ya, hipertensi Fluktuatif. fluktuatif. Jadi memang pada saat keadaannya ada stres atau aktivitas itu pasti akan meningkat misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan 2 kali pengukuran ternyata tetap tinggi juga, itu baru namanya hipertensi. Jadi memang sih harusnya sih tiap bulan itu udah ada sesuai. Dikontrol. Sesuai Kalau kontrol. kalau dia nggak hipertensi? Kalau misalnya tidak hipertensi, baiknya seperti medical check up ya, Medical check up bisa biasa per ya. 6 bulan. atau Oh, oke. Wah ini ngecek setiap bulan udah kayak ibu hamil juga ya. Iya, Nah kayak ini sekalian nih. Iya, kayak cek saldo juga biasanya Setiap bulan ya? Enggak Kayak sih, itu tiap kan- hari. Iya. Tiap hari ya. Ada yang Oke, masuk nggak ya? baiklah. Berapa yang keluar ya? Oke. Oke, ini menarik sekali ya. Kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana hipertensi ini pada ibu hamil. Nah itu dia. Yuk, langsung aja kita undang Dr. Devi Mariska, MSPOG, Dokter spesialis. spesialis kebidanan dan kandungan. Yoi. Halo Dokter Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Devi. Sehat dok. Silakan duduk Monggo, Dok. dokter. Silakan Terima duduk, kasih. Dok. Dr. Devi, Marisa apa Mariska dok? Mariska. 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 Dok,
dengar-dengar katanya kalau ibu hamil juga suka hipertensi. Iya, betul. Itu karena apa? Karena mungkin suaminya nyebelin? Atau gimana itu? Kan sering gitu ya kan Bisa bawaan itu banget. emosi itu sama suami kalau lagi hamil. Nah ini gara-gara itu kah atau apa dok? Iya, jadi seperti yang tadi udah dijelasin sama dokter Surya dok, memang penyebabnya banyak banget. Salah satunya adalah genetik atau misalnya kita ada risiko hipertensi dari keluarga kita gitu. Kemudian misalnya ada juga faktor berat badan. Oh, Ya, kalau misalnya berat badan dari sebelum hamil itu sudah obesitas atau besar, itu memang berisiko untuk terjadi hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan. Oke. Dan ada banyak lagi sih dok yang menyebabkan hipertensi Hipertensi. dalam kehamilan. Faktor yang banyak ini kayak perlu kita kupas tuntas ya Iya. satu-satu ya dok Ini ya. jeruk apa gimana dikupas? Sampai jadi jurak. Ini biar tahu lebih jelas kan. Oh, ya. Monggo, Silakan aja silakan. dokter Dr. Devi. Devi. Ya. Boleh slide Dr. Devi? Masih OTW dok? Ah ini dia. Ya, jadi Di kita swipe ke sebelah kiri. Yes. hipertensi dalam kehamilan ya. Dokter Dika sama dokter Clara tahu nggak sih angka kematian ibu kita tuh berapa yang terakhir? Berapa dok? Jadi masih cukup tinggi ya dok, berdasarkan hasil long form dari Pusat Statistik kita tahun 2020, itu ternyata kita tuh masih 189 ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran. Jadi cukup tinggi dok. Sebentar dok. Angka kematian ini pada yang hamil kah atau pada yang sedang melahirkan atau bagaimana? Iya, jadi angka kematian itu adalah yang ibu yang wafat pada saat melahirkan ataupun dalam masa nifas dok, kurang lebih 40 hari. Oke, berarti sejak melahirkan sampai ke nifas 40 hari ada yang meninggal masuk angka ini. Iya, Dan betul. ada 189. Per 100.000 kelahiran hidup. Jadi cukup tinggi. Wow. Dan ini rata-rata ya dok, di kita itu rata-ratanya cukup variatif dari mulai yang paling kecil itu 48 sampai yang paling tinggi 565 dok. Papua tinggi sendiri dok ya? Tinggi Ya, sekali. tapi ini kan fenomena gunung es ya dok, jadi Yang ketahuan. ya betul. Jadi ada juga Iya, yang iya. pencatatannya dan lain-lain gitu. Gitu ini adalah survei yang terbaru dari kita. Tapi ya apa sih penyebabnya kan gitu ya dok ya? Penyebabnya apa nih? Ternyata ini saya ambil data dari WHO. WHO itu dia mengumpulkan data angka kematian ibu 115 negara dok ya. Jadi bukan cuman Asia, 115 negara dari tahun 2003 sampai 2009. Oke. Ada sekitar 60.000 sekian lah kematian. Ternyata hipertensi ini atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan itu menyebabkan nomor 3 kematian pada ibu hamil Oke. seluruh dunia dokter. Jadi cukup mengerikan gitu ya dok ya. Betul. Itu dok harus yang diwaspadai. termasuk yang paling gede penyebab tidak langsung lain. Contohnya Ini apa? kayak kemarin kita ada misalnya infeksi gitu dan lain-lain ya. Jadi penyebab tidak langsung lain. Kemudian disusul sama seperti perdarahan ya. Ya banyak perdarahan pada ibu hamil dan yang cukup mengejutkan adalah hipertensi ini tekanan Itu darah posisi dalam. ketiganya. Ya posisi ketiganya dokter. Lanjut dok silakan. Gitu. Oke. Nah tadi kan udah dibahas panjang kali lebar sama dokter Surya, masih sama sih dok. Di ibu hamil juga kita pakai patokannya 140/90 atau salah satunya aja dokter. Kita bisa bilang si ibu ini ada tekanan darah tinggi. Cuma yang kita perlu tahu adalah ternyata dalam ibu hamil tuh ada banyak dok macamnya tekanan darah tinggi, nggak cuma hipertensi tok gitu. Apa aja dok? Nah ini dok Waduh langsung macam-macamnya. kejawab loh. Udah terprediksi jawaban saya. Pertanyaan saya. Punten ya dok, jadi misalnya kita akan masukkan bahwa ibu hamil itu dari mulai 0 minggu, dari mulai terjadi pembuahan sampai dengan persalinan atau ATRM ya dok, cukup bulan 40 minggu. Kalau misalnya ya dok, dia itu terjadi tekanan darah tinggi sebelum dia hamil atau pada saat hamil, di awal hamil gitu ya, misalnya pas awal kontrol di trimester 1 kontrol tekanan darahnya tinggi gitu. Padahal baru nih hamilnya. Padahal baru nih hamilnya, nah itu kita masuk ke hipertensi kronis. Oh dia dianggap sama seperti sebelum hamil juga sudah Ya, kena? ya betul. Jadi di trimester 1 atau pada saat awal kehamilan jebret gitu ya. Kok jebret? Tekanan darahnya tinggi gitu ya dok ya. Ya kita masuk ke hipertensi kronis. Oh, oke. Nah terus nanti patokannya kita pakai di 20 minggu dok. Kalau misalnya dari awal nih, dari awal kan biasanya kontrol tuh di 8-9 minggu gitu ya. Bagus nih tekanan darahnya normal, malah cenderung turun gitu kan. Ternyata pas di 20 minggu kontrol Nah kok naik? naik tinggi gitu. Nah ini ada beberapa yang kita sebut ada yang namanya hipertensi dalam kehamilan ataupun gestasional hypertension. Terus ada juga yang paling serem tuh preeklamsi.
Ya, itu adalah perburukan dari tekanan darah, perburukan dari hipertensi pada kehamilan. Dan ini adalah momok atau apa ya? paling Tantangan, ancaman ya. Ya, bisa dibilang. ancaman berat lah. Nah, si hipertensi kronik ini yang dari awal, yang awalnya dia misalnya tekanannya 140-90 aja gitu ya, 140-90 gitu. Terus tiba-tiba dia juga bisa berubah jadi preeklamsi. Dan yang kita khawatirkan kalau dia tiba-tiba jadi eklamsi atau kejang dalam kehamilan. Oke, berarti kalau eklamsia itu sudah ada kejangnya. Iya, Kalau betul. preeklamsinya? Preeklamsi itu belum. Preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil disertai ada gangguan yang lain, Dok. Apa tuh dok Seperti gangguannya? apa? Nah. Gangguan jin mungkin? Beda. Oke, jadi bahaya preeklamsi ya, Dok, karena dia itu bukan cuma menyerang di pembuluh darahnya. Kan kita tahu bahwa pembuluh darah itu kan di seluruh badan ya, Dok ya. Jadi bersifatnya ya seluruh badan gitu atau istilahnya sistemik gitu. Jadi kelainan yang terjadi pun bisa terjadi di seluruh badan kita ataupun organ banyak yang terkena. Yang paling sering itu pertama adalah turunnya sel keping darah kita atau kita kenal sebagai trombosito. Kayak orang DBD dong dok? Ya, 11-12 ya. Sebenarnya nggak 11-12 ya, Dok. Kalau DBD kan dia ada demamnya Iya, ya, Dok ini ya. ada demam. Ini nggak ada Tapi demamnya. trombosit turun juga Tapi gitu, trombosit turun. Kemudian bisa juga ada gangguan pada liver. Jadi fungsi livernya bisa meningkat. Kadang-kadang tuh kan liver itu ada kapsulnya ya, ada penutupnya. Itu tuh bisa terisi cairan, menyebabkan nyeri sekali di sebelah kanan. Oh. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada ibu hamil kok tiba-tiba sakit sebelah kanan, ya sebaiknya diperiksakan. Bisa juga gangguan ginjal, Dok. Ya, kenapa? Karena tadi ya pembuluh darahnya kan ada gangguan sehingga ginjal itu kan fungsinya menyaring, Dok. Nah, karena ada gangguan akhirnya dia nggak bisa tuh menyaring. Dengan baik Loss ya, akhirnya loss, protein kita loss, terus glukosa kita juga loss. Jadi terjadilah gagal ginjal yang biasanya bersifat akut. Kemudian, nah bisa juga ari-arinya lepas, Dok. Lepas? Ya, ari-arinya lepas di dalam. Oh. Ya, kita kenal sebagai solusio placenta dan ini juga bisa menimbulkan shock hingga kematian ke ibu hamil. Oke. Gitu. Nah, kalau ari-arinya lepas atau solusio placenta itu tuh sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan kasat mata gitu, karena perdarahannya terjadi kan di dalam. Oke. Jadi nggak bisa kelihatan sure gitu darah kalau tiba-tiba ibunya udah shock gitu, tidak sadarkan diri. Kalau lepas itu dok bisa disambung lagi nggak? Dilahirkan Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa dilem gitu Nggak bisa dilem, nggak bisa. Nggak bisa, Dok. Kemudian bisa juga ada gangguan penglihatan. Biasanya dia penglihatannya double. Itu menandakan bahwa adanya gangguan pada otak. Yang dikhawatirkan kalau gangguan di otak ya paling terakhir itu adalah eklamsi atau kejang. Eklamsi itu tuh berasal dari bahasa Latin ya, Dok. Artinya itu adalah petir. Petir? Iya, Jadi atau kayak disambar peti. iya, karena nggak ada yang tahu kapan Tiba-tiba aja jeger. tiba-tiba kejang. Dan sebenarnya dok semua ini tuh akar masalah pertamanya tuh karena tensinya tinggi. Karena tensi tinggi, betul, Dok. Tensi tinggi dibiarkan, apa walaupun terkontrol Dok. juga bisa Iya. preeklamsi? Nah itu dia, Dok. Jadi banyak kita yang sebenarnya, ya namanya juga ibu-ibu ya, kan pasti ngurusin keluarga apa segala macam gitu. Jadinya kan nggak lupa sama diri sendiri gitu. Jadi ada ibu-ibu yang memang tidak pernah rutin kontrol atau kontrol terus nanti juga sembuh sendiri gitu. Mungkin karena kurang tidur kayak yang tadi dokter Surya bilang gitu. Mungkin nanti dibawa istirahat juga udah hilang sendiri gitu. Jadi ada ibu-ibu yang memang nggak tahu atau tahu tapi dibiarkan ya akhirnya memburuk seperti ini. Oke, Gitu. artinya memang harus, ya itulah dok ya fungsinya kontrol dok ya pada kehamilan. Iya betul. Oke, silakan dok terus. Dok. Ya, jadi ini faktor risikonya yang tadi Dokter Dika sama Dokter Clara tanya ya. Jadi faktor risikonya itu ada banyak sekali, diantaranya tadi berat badan, ya Dok. Kemudian kalau misalnya sebelum hamil tuh sudah ada penyakit bawaan, seperti misalnya lupus, Dok. Sakit autoimun ya. Kemudian misalnya ada juga diabetes atau memang ada hipertensi kronik sebelumnya. Ya, dan banyak faktor-faktor lain. Makanya kita memang sebaiknya kehamilan itu kan investasi dunia akhirat gitu ya. Betul. Dok. Jadi sebaiknya memang sebelum hamil tuh memang perlu perencanaan. Nah, kita buat rumah aja perlu perencanaan, masa hamil? Enggak. Iya, makanya memang sebaiknya kalau semua kehamilan itu harus direncanakan. Itu dok apa deh yang lumayan gede 5,1 CHTN? Ini chronic hypertension, Dok. Oh, berarti tensi yang sebelumnya sudah Ya. memang sudah hipertensi. Sebelumnya sudah ada hipertensi tinggi. Gitu. Iya. BMI-nya di atas 30 dok ya yang dianggap beresiko ya? Ya, sebenarnya pun kalau misalnya BMI-nya di atas, 25 misalnya katakanlah misalnya. ya 25 gitu ya, Dok ya. Tapi dia ada yang lain.
Oke. Gitu. Misalnya ada orang tuanya riwayat hipertensi dua-duanya ayah dan ibunya, atau misalnya dia ada gangguan autoimun, ya itu juga harus hati-hati nih dalam kehamilan bisa jadi timbul hipertensi dalam kehamilan. Gitu, Dok. Dok, silakan. Oke, Dok. Nah, ini kan kita udah tahu nih bahayanya si preeklamsi itu ya. Gimana sih tata kelolanya kan Iya. gitu ya kan. Ya memang pertama tata kelolanya adalah dari gaya hidup ya, Dok. Jadi makan yang baik, makan yang sehat, dan itu harus diawali dari sebelum hamil, gitu. Makan yang sehat gitu. Kemudian olahraga, nah ini jagonya Dokter Dika nih, ya kan? Jagonya Dokter Dika. Olahraga ya, tapi jangan serta-merta yang sebelumnya nggak pernah ada olahraga, terus hamil, kata dokter harus olahraga, terus jadi atlet gitu ya, Dok Iya, ya. jadi atlet gulat lagi. Waduh. Racing enggak, jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan si ibu gitu ya. Sama yang terakhir, kontrol, dan kalau memang ada penyakit sebelumnya ya memang sebaiknya dikendalikan. Misalnya ada kencing manis dari sebelum hamil, ya memang sebaiknya dikendalikan kencing manisnya gitu. Bukan berarti orang-orang yang ada kencing manis, tekanan darah tinggi nggak boleh hamil, enggak sih, enggak boleh banget gitu. Tapi ya sebaiknya dikendalikan semuanya. Tapi Dok gitu, kalau misalnya kita bicara obat kan orang ada yang takut gitu ya. Iya betul, Dok. Kalau misalnya lagi hamil minum obat itu gimana? Nggak apa-apa? Iya, kalau misalnya ibunya udah jelas nih tekanan darahnya tinggi 160/90, ya memang harus minum obat, Dok. Kalau enggak nanti kejadian seperti yang tadi sampai dengan kejang dan lain-lain gitu. Jadi memang obat itu gunanya bukan untuk membebani si ibu, tapi untuk membantu mengurangi tekanan darah yang terjadi, tekanan darah tinggi yang terjadi, dan juga untuk mengurangi komplikasi yang bisa terjadi karena tekanan darah tinggi itu. Tekanan darah tinggi itu. Oke. Iya. Jadi preeklamsi sama eklamsi kayak komplikasinya ya Iya. dari tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Iya, Waduh. betul. Iya, Dokter Devi boleh sambil duduk dulu ya, Dok ya. Terima kasih. Ini selain kita di sini Dokter Dika khususnya banyak sekali pertanyaan terkait dengan hipertensi ini ya. Pemirsa di rumah juga pasti banyak pertanyaannya. Dan Betul. ternyata udah banyak mengirimkan DM Instagram juga nih. 2.200 apa tadi? 3.600 terakhir. Ditambahin lagi. Oke, jadi pemirsa yang di rumah jangan lupa ya, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali dan menjawab pertanyaan dari Yes. pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu asik. Asik. Dan hari ini kita lagi ngomongin soal darah tinggi baik Betul. pada yang tidak hamil ya maupun yang ibu hamil. Betul. Dan di Instagram sudah ada banyak sekali, tapi Pertanyaan. kita nggak bisa semuanya kita bacain ya. Betul, Jadi karena selesainya tahun depan. iya atau 3 tahun 8 bulan. Random banget. Silakan Clara. Dari Dinda Putri, halo Dok, apakah ibu hamil yang mengalami preeklamsia selalu menjalankan operasi sesar Nah. atau bisa melahirkan secara normal? Adakah bahaya untuk bayi dan ibunya? Gimana, Silakan Dr. Dokter Devi? Devi. Ya, kalau untuk persalinan itu sebenarnya kan persalinan itu sesuatu yang sangat dinamis ya, Dok. Kalau misalnya pembukaannya cepat, kalau misalnya tidak ada komplikasi yang lain seperti misalnya tadi solusio plasenta ya atau ari-arinya lepas, kalau misalnya tekanan darahnya terkontrol dan sebelumnya ibunya lahir normal, tidak menjadi masalah kalau misalnya ibunya lahir normal. Oke. Tapi kalau misalnya ada pemberat, shock, ibunya kehilangan darah banyak, tekanan darahnya sampai dengan 200 gitu, udah dikasih obat tetap tuh sistolnya tetap 200 ya, atau misalnya ibunya sudah ada eklamsi, kan kita harus main cepat, ya itu tidak bisa kita lahir normal. Memang harus sesar. Sesar artinya bisa preeklamsi itu normal, tapi harus memang ada penilaian-penilaiannya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya emang berbahaya jangan dipaksain. Betul sekali. Berikutnya ada siapa? Kita lihat pertanyaan dari Feni Sasmita. Apa pantangan makanan untuk orang yang mengalami darah tinggi, Dok? Nah, Dokter Surya mungkin dok, Ya, nggak baik. boleh makan apa mungkin pot bunga? Itu udah pasti Semua orang sih, nggak boleh. nggak bisa Ya, dimakan apa dong? juga. Sebenarnya untuk pantangan makanan sebenarnya yang ada itu adalah harusnya diatur. Jadi mulai dari asupannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, garam, kolesterol, terus juga mungkin pilihan makanannya, terutama misalnya cara olahnya makanannya itu bagaimana. Nah, itu dia. Seperti mungkin yang digoreng, kalau misalnya digoreng itu kalau bisa dihindari istilahnya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang kan ada istilahnya tuh seperti air fryer ya menggoreng itu yang tanpa itu minyak. jadi Tanpa pilihan minyak, tanpa betul. minyak gitu. Sedangkan juga kalau misalnya untuk goreng pun kita juga bisa dialihkan dengan alternatif seperti menumis, Dok. Jadi seperti Dikit aja seperti minyaknya. itu atau dengan minyak zaitun seperti itu. Jadi memang untuk kalau pantangan sebenarnya kalau kita memantang-mantangkan ke pasien
bisa-bisa dia nggak mau makan apapun istilahnya. Iya, itu malah berakibat ke yang lain Jadi ya. memang harus diatur diedukasi yang benar kepada pasien itu bagaimana cara dia itu memilih makanannya, jenisnya, bagaimana ngolahnya dan bagaimana berapa banyak asupan yang harus dikonsumsi. Iya, jadi yang penting memang mengatur pola makan. Betul. Ya. Kalau tadi kayak tadi tuh minyaknya diganti jadi minyak yang lebih sehat. Betul. Jangan pakai minyak rambut ya, nanti khususnya klimis. Jangan. Oke, Kayak next. pantang yang berlebihan ya. Aku ya mau yang baca ini. Boleh, Dari silakan. dari Mbak Galuh _Oktri. Ibu saya 60 tahun, USG jantung, katanya ada penyempitan pembuluh darah jantung. Harus banget minum obat tiap hari. Ini Agak kayaknya ini ya. agak protes Iya, ya. iya. Harus banget nih, Dok. nih. Gimana, Dokter Surya? Ya, jadi ibunya 60 tahun ya, usianya geriatri, itu ada penyakit jantung. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasiennya itu memang ada penyempitan pembuluh darah jantung itu berarti kan ada faktor risikonya adalah bisa juga obat jantung bisa hipertensi ya seperti itu ya. Jadi memang harus dikontrol dengan obat jantung istilahnya gitu. Kita melihatnya itu mudarat atau enggaknya seperti itu, benefit Untung atau enggaknya. ruginya, ya. Jadi kalau misalnya kita nggak minum obat, takutnya yang terjadi dalam jangka waktu pendek akan terjadi seperti serangan jantung seperti itu, Dok. Gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dia minum obat jantung, itu akan terkontrol, Dok, istilahnya gitu. Jadi Tapi gini, Dok, saya jadi pengen nanya juga ya. Ada yang bilang katanya kalau udah sekali minum obat tensi maka harus seumur jagung. Oh, enggak. Seumur hidup, seumur maksudnya. hidup. Itu Ya. gimana? Apa memang betul, Dok? Kalau udah sekali minum harus minum sampai nanti? Sebenarnya yang namanya minum obat rutin seperti darah tinggi, nggak hanya darah tinggi aja, Dok ya. Sebenarnya itu bisa kita atur sebenarnya, Dok. Mungkin awal harus rutin dulu, Dok, istilahnya gitu. Nanti bisa kita lepas tergantung dari bagaimana dia mengatur pola hidup lifestyle-nya lagi. Kalau misalnya terkontrol. Tapi kalau misalnya ternyata tidak terkontrol dengan lifestyle atau pola hidup, pola makan, berarti memang pasien itu tergantung, Dok, dengan obat itu untuk bisa mengontrol tekanan darahnya seperti itu. Oh, tapi ada juga gini, Claire, pernah dengar juga katanya kalau misalnya minum obat tensi terus kemudian udah normal, takutnya ntar begitu minum lagi makin turun. Iya, itu gimana tuh, Dok, kalau kayak gitu? Jadi memang kalau misalnya seperti itu harusnya dievaluasi lagi, Dok, kalau misalnya ternyata minum obat darah tingginya itu membuat jadi drop tensinya. Mungkin ada penyebab yang lain, Dok, yang harus kita cari lagi selain gitu. Atau mungkin obatnya bisa di-adjust dosisnya gitu. seperti itu, Dok. Makanya pentingnya kontrol tuh, Nah, itu biar lebih dia. jelas kan, tahu dosisnya seperti apa. Ini pertanyaan terakhir ya dari Cipta Tus. XX, Dok, saya mau tanya apakah marah-marah salah satu pemicu darah tinggi? Nah, Ya. Gimana, Jadi sebenarnya pemicu darah tinggi sebenarnya kalau misalnya marah-marah dalam waktu instan sih enggak, Dok. Tadi kan sempat kita bahas ya, Dok ya. Jadi memang kalau misalnya marah-marah kalau pada orang normal membuat mungkin tensinya akan sedikit tinggi sesaat, Dok. Dimana kalau misalnya orang normal kan regulasi tekanan darahnya, metabolismenya bagus ya, Dok. Dia akan kembali normal lagi. Tapi kalau pada pasien yang memang udah dasarnya memang ada komorbid hipertensi, dia tidak akan bisa kembali ke yang normal lagi. Makanya itu kalau dibilang marah-marah menjauhkan hipertensi secara instan sih enggak, Dok, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau marah cuma sesekali ya mungkin nggak apa-apa. Lu malah 12 tahun ya? Oh iya, itu marahnya lama banget, 12 tahun ya. Oh, itu begitu. Kalau mungkin dari Dokter Devi sendiri, artinya mungkin, Dok, kita mesti kontrol tuh tiap berapa, atau gini, kalau ibu hamil ya, sebenarnya kontrol kehamilan itu minimal berapa kali sih? Ya, minimal 8-9 kali dalam rentang waktu kehamilan, Dok. Berarti sekali hamil 8 sampai 9 hampir Ya, setiap bulan dong? Hampir setiap bulan memang Iya. sebaiknya. Dok, dulu waktu aku masih koas Empat. ya. Iya, masih Empat. empat. Oh, masih empat. Masih empat. Iya, Waktu dulu masih dibilangnya trimester pertama, trimester kedua, sama Iya. 2 kali trimester terakhir. Betul. Sekarang berarti udah nambah, Dok ya? Iya, sekarang udah Kenapa nambah, tambah, Dok? Dok. Apa yang dikhawatirkan? Karena ada banyak screening atau penapisan yang harus dilakukan dari mulai trimester 1, Dok. Jadi misalnya trimester 1 tuh kita harus lakukan minimal 1 kali USG. Kemudian trimester 2 ada 2 sampai dengan 3 kali USG, dan trimester 3 3 kali USG. Nah, lebih dari itu lebih baik, Dok, sebenarnya. Oke. Salah satunya pengecekan tensi darah juga bisa dilakukan. Iya, ibunya juga. lebih aman. Suaminya agak mikir itu. Buat di loket rumah Makanya kan sakitnya. perencanaan tadi. Betul, Ya, iya, harus iya, direncanakan iya, ya. benar. Direncanakan segala satunya ya, Dok. Iya, Materialnya betul, juga harus betul. diperhatikan. Iya, dan tuh. tadi juga penting banget tuh, Clara, artinya yang namanya ibu hamil itu emang dia mesti sebelum hamil Betul, Dok. udah ini ya, sudah merencanakan. Betul. Dan kalau bicara soal suplementasi, Dok, contoh misalnya ibu hamil kan banyak tuh yang misalnya dia harus pakai folat atau misalnya Betul. pakai zat besi. Nah, itu seberapa ngaruh bisa mencegah
si hipertensinya. Iya. Oh ya, kalau misalnya asam folat dan zat besi itu memang agak berbeda dengan hipertensi ya dok. Tapi dia kekurangan asam folat dan kekurangan zat besi itu bisa menimbulkan komplikasi yang lain, meskipun bukan komplikasi dari tekanan darah. Lebih kemana Anemia, dong? anemia. Anemia kali Ya, anemia. Kalau misalnya asam folat itu asam folat, zat besi, dan mungkin mikronutrisi yang lain yang kecil-kecil kayak mangan, kobalt, dan lain-lain gitu dok. Itu sebenarnya harus tercukupi dari sebelum terjadinya pembuahan. Dari remaja mungkin? Dari remaja. Oh iya, dari betul. remaja? Karena kan Iya. kalau anak perempuan itu kan ada menstruasi kan dok, nah, ada kehilangan darah gitu. Jadi memang sebaiknya sih dilakukan screening itu dari sebelum kehamilan. Oke, jadi intinya Clara ya, kalau kita bicara dari yang tadi tidak hamil sampai ke hamil, yang namanya hipertensi tidak bisa disepelekan. Betul sekali. Meskipun secara gejala tadi dok ya, mungkin nggak ada pusingnya, nggak ada apanya. Tapi jangan-jangan itu dia ngerusak di dalam pelan-pelan Betul sampai nanti sekali. ada komplikasi. Nah. Mau itu tadi stroke, sampai kalau pada ibu hamil yang ngeri-ngeri itu dok ya, ada eklamsi dan juga preeklamsi gitu Clara. Betul sekali. Apalagi kan tadi pembuluh darahnya nggak bisa balik lagi ya. Nggak bisa. Walaupun udah diusahakan, makanya sebisa mungkin kita cegah. Betul Jadi sekali lagi terima kasih untuk Dokter Surya. Ya. Terima kasih Dokter Devi atas penjelasan yang luar biasa. Yes. Dan terima kasih juga dong untuk penonton yang setia menonton Halo Dokter. Yoi, dan kalau misalnya tadi pagi mungkin ketiduran, Atau lagi beli lontong sayur. lagi nonton sayur yang pedes sedikit ya, jangan khawatir. Kita bisa nonton lagi ya di YouTube kita di TVRI Nasional. Jadi selamat Halo Dokter karena saat itu asik. Asik, Dadah. bye.